Halo guys, hari ini saya akan membuat atau memberitahukan cara bagaimana menikmati sirip pinang tanpa harus mabok sirip pinang. Karena biasanya kalau orang yang baru makan sirip pinang itu kebanyakan pasti akan mabuk, dan mabuk sirip pinang itu sangat berbahaya. Oke, saya akan kasih tahu caranya supaya ketika kita makan sirip pinang kita tidak merasa mabuk. Baik, ini adalah pinang muda dan juga ada pinang kering, pinang yang sudah diiris-iris lalu dijemur. Tapi saya lebih sukanya pinang kering. Ya, seperti ini. Ya. Tapi kebanyakan kalau makan pinang muda itu yang membuat kita mabuk. Jadi cara makan supaya jangan mabuk, pertama-tama kita harus melihat pinangnya yang bagus. Tapi kita coba saja pinang keringnya ya. Seperti ini pinang kering kita makan. Kita kunyah dulu, kunyah sampai setengah halus ya. Usahakan airnya jangan tertelan. Kalau jika tertelan maka itu yang menimbulkan kita akan merasa mabuk sirip pinang. Lalu ada sirih. Ini adalah buah sirih, baik untuk kesehatan juga. Sirih dan pinang ini memang kalau dikonsumsi itu sangat bermanfaat untuk ketahanan fisik kita. Pinang berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, sirih untuk membersihkan atau membuat kulit kita seperti terasa muda. Jadi setelah kita kunyah sirihnya, pinangnya, kita buang ludahnya, buang airnya yang sudah banyak. Usahakan jangan sampai tertelan. Ketika sudah sedikit halus, jadi ketika sudah halus, kita campurkan sirih atau celupkan sirih ke dalam kapur seperti ini. Lalu kita kunyah, campurkan sampai rasanya seperti tidak terasa sepat lagi. Kalau masih rasa sepat, itu sirihnya masih kurang. Jadi kita sering-sering harus benar-benar merasakan ketika masih sepat itu kekurangan sirih. Ketika rasanya pedis itu kelebihan sirih. Jadi kita harus benar-benar bagaimana merasakan nikmatnya sirip pinang itu. Apabila pinang dan sirihnya seimbang, maka rasanya akan terasa nikmat. Dan begini, dan kita lihat kalau sudah warna merah itu sudah sangat berimbang. Artinya bahwa campuran dari ketiga jenis bahan tadi, sirih, pinang, dan kapur itu sudah berimbang. Tapi kita usahakan sekali lagi airnya itu jangan sampai tertelan. Harus sering-sering buang ludah sampai rasa-rasa sepat atau rasa pedis daripada sirip pinang itu sudah tidak ada lagi. Kita sudah menikmati sirip pinang dan masih terasa mabuk, masih seperti kita masih mabuk sirip pinang, dan gejalanya kepalanya sudah mulai nyut-nyut atau sudah mulai panas, telinganya sudah panas, persendian kita sudah lemas, dan jantung sudah berdebar-debar, itu sudah mabok. Dan kita mengatasinya dengan cara kita ambil gula setengah sendok makan lalu kita kunyah. Dan cara yang kedua, kalau memang kita makannya di luar daripada rumah, gulanya tidak ada, dengan kita mengetuk-ngetuk gigi kita dengan cara gini.
itu ketuk-ketuk, lalu kita baring sejenak. Baring entah itu kalau memang di luar ya kita harus baring atau duduk sambil bersandar, kita sandarkan kepala kita, baring ya barang sekitar 1 atau 2 menit itu sudah terasa lega kembali. Dan jangan kita paksa untuk berdiri. Kalau kita paksa berdiri ya itu berakibat maka kita akan jatuh, karena persendian kita sudah lemas dan kepala kita sudah mulai pusing. Dengan cara tadi seperti itu kita harus berbaring. Habis makan gula kita berbaring, atau cara yang kedua kita ketuk-ketuk gigi kita, gigi depan, lalu kita baring 1-2 menit. Itu pasti akan dengan sendirinya rasa mabuk siripinang tadi itu akan hilang. Jadi jangan pernah berhenti untuk menikmati siripinang, karena ketika Anda menikmati siripinang maka kemudahan atau jiwa muda kita akan terasa bangkit. Dan juga kegunaan daripada siripinang, gigi kita bisa kuat, jauh daripada kuman. Seperti sekarang ini musim corona akan hilang dan tidak pernah akan datang kita, karena ketika kita makan siripinang nah itu sama dengan saringan, dia bisa menyaring udara. Jadi ketika kita menikmati siripinang itu harus benar-benar kita tahu caranya, bukan hanya asal makan. Kalau ketika kita asal makan maka kita akan mabuk siripinang, dan mabuk siripinang itu sangat berbahaya. Itu bersendian, tangan kaki kita itu terasa lemas dan jantung kita akan berdebar keras. Itu gejala-gejala kalau kita lagi mabuk siripinang, dan itu sangat berbahaya bagi orang yang jantungnya tidak kuat. Jadi inilah hasil dari makan siripinang. Semoga teman-teman yang belum menikmati siripinang segera nikmati dengan cara-cara yang saya sampaikan tadi. Usahakan sekali lagi airnya jangan sampai tertelan. Kalau tertelan maka kita akan mabuk siripinang. Oke guys, itu saja. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.